Banyak orang bilang ini vitamin jantung nih, ya suplemen jantung. Nah sebenarnya dia ini punya manfaat. Mungkin orang nggak tahu kalau rice itu sebenarnya bisa kita pecah-pecah lagi. Ada fragmen-fragmennya, dipecah-pecah, ada bahan bioaktifnya yang ternyata punya manfaat untuk orang yang punya diabetes atau punya obesitas misalnya. Dan kita tahu bahwa obesitas dan juga diabetes ini adalah faktor risiko yang kuat untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah dok, kita tadi kan bahas tentang penyakit jantung nih, dan kita kan pengen preventif gitu, pengen mencegah itu. Yes. Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya dok? Nah ini penyebabnya ini adalah Halo Sobat DRV semuanya, kembali lagi tentunya hari ini bersama Dr. Vito di sini. Hai pemirsa DRV, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Dan saya sendiri Berliana Permatasari. Di kesempatan ini tentunya kita akan diskusi mengenai kesehatannya dok. Ya pasti. Dan topik kali ini sangat menarik dok, yaitu tentang kesehatan jantung. Jadi saya ini pernah baca kalau misalkan jantung ini adalah salah satu penyakit yang memberikan resiko kematian tertinggi, even di Indonesia maupun di dunia. Nah, serangan jantung ini gimana sih dok? Awal bisa terjadinya itu di dalam tubuh manusia? Nah, ini awalnya sudah punya investasi sebelumnya. Jadi orang-orang yang punya investasi penyakit, dia mungkin punya risiko penyakit jantung dengan tanpa gejala, akhir suatu waktu terjadilah serangan jantung itu. Dan terjadinya mendadak, tiba-tiba biasanya. Sampai yang kaget itu kita yang dengar. Kadang-kadang kan tiba-tiba suka dengar orang, ini tolong dong jemput ke rumah sakit, nah serangan jantung nih, waduh usia berapa? Sekarang kita mulai sering, 30-an tahun ternyata udah serangan jantung juga. Nah ini akibat dari investasi pola hidup yang lama, yang pemilihan pola makan yang kurang tepat, akhirnya mungkin nggak jarang olahraga, pola hidupnya lah yang akhirnya membuat akhirnya punya serangan jantung di kemudian hari. Ada investasi sebelumnya, nah karena itu kita harus tahu bahwa ada risiko-risiko yang bisa kita cegah sebelumnya terjadi serangan jantung. Oke, tapi kalau untuk serangan jantung ini sendiri dok, adakah usia mungkin range tertentu mungkin yang rentan sekali terkena serangan jantung? Ya tentu usia 40 tahun ke atas untuk laki-laki dan untuk perempuan 50-an tahun ke atas itu lebih berisiko. Ya karena itu di masa-masa di mana laki-laki itu sudah mulai masuk fase degeneratif, perempuan masuk mulai masa menopause. Ketika perempuan masih usia muda terlindungi oleh hormon estrogen sehingga relatif jarang terkena serangan jantung. Tapi ketika sudah berusia masuk masa menopause maka risikonya akan sama dengan laki-laki. Dan ini ketika ini terjadi maka seseorang lebih berisiko terkena serangan jantung. Nah tapi bukan nggak mungkin ketika orang-orang masih usia muda dengan tanpa pola hidup yang benar, maka dia akan serangan jantung di usia yang lebih muda. Makanya sekarang ini orang yang misalkan merokok, orang yang misalkan kolesterolnya tinggi, hipertensi, kegemukan, akhirnya serangan jantung di usia yang lebih muda. Udah 30 tahun, kita sekarang udah mulai tidak jarang lagi mendengarnya dibandingkan masa-masa yang dulu. Jadi age is just a number gitu ya dok? Semuanya pun bisa terkena, termasuk orang-orang yang di usia muda gitu ya dok? It should be a positive way ya, just age is a number, tapi kalau misalkan age number tapi serangan jantung, aduh kayaknya kasihan benar gitu kan. Dan ini ironisnya karena sebenarnya bisa dicegah gitu, kita bisa tahu sebelumnya, bisa deteksi sebelumnya kalau ada faktor risiko, dengan atau tanpa gejala pun kalau kita deteksi risikonya, kita bisa peluang untuk mencegah penyakit ini terjadi. Oke, untuk preventifnya itu gimana sih dok? Nah, ini berawal dari pola hidup tadi aku bilang bahwa pola hidup dan deteksi dini ya. Banyak orang sekarang ini mungkin tidak mau check up, mereka nggak tahu kalau mereka punya risiko tersebut. Mereka mungkin nggak tahu kalau mereka punya kolesterol tinggi sejak masih muda. Nah, kadang-kadang ini mungkin mereka nggak sadar kalau mereka punya darah tinggi. Nah, demikian juga mereka akhirnya tidak aware, sehingga pola hidup mereka ya sering begadang, rapat-rapat tengah malam, akhirnya dia makan nggak beraturan. Pemilihan pola makan, bagaimana cara memasaknya, mereka akhirnya juga nggak aware soal itu. Jadi akhirnya mereka ya itu pola makannya berantakan juga. Nah ini yang menyebabkan terjadi faktor-faktor metabolik ya. Jadi orang-orang itu punya kondisi jantung yang memang tidak sesehat orang-orang pada seusianya atau bahkan mungkin lebih tua dibandingkan usianya. Jadi beragam penyebabnya dan salah satunya adalah pola makan ya dok? Nah kalau pola makan itu sendiri adakah nih dok? Mungkin pola makan yang teratur kah? Oke sudah pasti. Tapi adakah bahan-bahan ataupun nutrisi mungkin dok yang mungkin harus kita konsumsi untuk preventif sih penyakit jantung ini sendiri? Iya pastinya. Jadi kalau kita makan itu kita harus memilih bahan makanan itu. Contohnya jangan sembarangan kita masukkan makanan ke mulut kita kan. Nah kadang-kadang orang itu kan udah yang penting asal kenyang. Padahal yang penting sebenarnya bukan asal kenyang, tapi ada manfaatnya nggak untuk tubuh kita, ada manfaatnya nggak untuk jantung kita, ada manfaatnya untuk pembuluh darah kita, untuk organ kita. Nah jadi karena itu kita pilih makanan. Contoh kita harusnya pilih banyak makan sayur-sayuran ya. Hijau-hijau itu sayur-sayuran itu tujuannya adalah supaya kita bisa memperbanyak serat, kita bisa mencegah adanya kolesterol terlalu banyak dalam tubuh kita. Karena sayuran itu dia mencegah terjadinya penyerapan kolesterol yang berlebihan juga. Dia bisa mencegah terjadinya penyerapan kolesterol di dalam usus. Jadi karena itu penting untuk makan sayur-sayuran. Lalu berikutnya kita harusnya bisa makan buah-buahan. Kadang-kadang orang Indonesia itu kalau kita lihat ya, misalkan kita makan, ada orang Indonesia kita lihat di piring ya, jamuan makan gitu ya.
ya anggaplah nasi goreng lah. Udah nasinya nasi goreng, udah gitu ada sayur-sayurannya itu dikira pajangan, nggak dimakan sayurannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita makan itu ada sayur-sayuran, itu sebenarnya kita untuk kita makan juga, jangan dianggap sebagai pajangan. Lalu buah-buahan, kita kalau buah-buahan kita makan misalkan buah-buah ada buah-buah yang berwarna merah, berwarna ungu, berwarna kuning, itu sebenarnya beraneka macam buah-buahan itu mencukupi kebutuhan vitamin harian kita. Jadi kalau kita makan berbagai macam aneka warna itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin harian kita. Dan itu penting untuk regenerasi sel-sel tubuh kita yang udah kecapean, begadang, mungkin shift malam, mungkin ngejar target segala macam. Itu kan sel-sel tubuh kita capek juga. Nah, dia butuh makan, karena itulah yang membantu regenerasi. Nah, belum lagi kalau kita bicara misalkan soal misalkan buah-buahan yang berwarna ungu ya, misalkan yang makin banyak ungu itu dia makin punya antioksidan. Contoh buah-buah anggur ya, atau buah-buah berries yang lain lah ya. Sebenarnya Indonesia ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya sehat. Jadi makanan khas Indonesia itu sehat sebenarnya. Tapi ya buah-buahan cuman mungkin kita nggak tahu aja, atau mungkin kita anggap ini apa sih gitu kan. Mungkin kok kurang kekinian kayaknya gitu. Makan makanan yang fresh sebenarnya itu adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Ya buah stroberi, buah anggur tadi yang aku bilang itu sebenarnya punya efek antioksidan tinggi, anti radikal bebas. Artinya apa? Dia itu mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dalam sel-sel kita. Dia membantu meremajakan kembali sel-sel tubuh kita. Jadi karena itu memang di masa lalu dibilang ini buah-buah untuk bikin orang awet muda gitu. I see. Berarti selain perawatan juga harus makan makanan yang sehat ya, Dok ya. Contohnya buah, sayur. Selain itu kan tadi kan udah dari buah dan sayur. Kalau mungkin dari hewani, adakah Dok mungkin yang sehat untuk tubuh gitu? Ini pertanyaan baik ya, karena memang kita butuh namanya seimbang gizi. Kadang-kadang orang itu punya pola makan yang mungkin dia ekstrim juga ya. Ya karena pemilihan pola makan tersebut dia akhirnya mengurangi kebutuhannya sendiri gitu. Nah, padahal kita kalau misalkan makan protein, kita bisa pilih makan makanan yang lean, yang misalnya rendah lemak ya. Kita bisa pilih protein, misalkan kalau pilih daging, kita pilih yang daging yang rendah lemaknya gitu. Contohnya kita pilih misalnya dada ayam. Itu kan gampang didapatkan kan, misalnya gitu. Atau kita sebenarnya yang paling bagus tuh untuk jantung adalah makanan dari khas ikan laut misalnya gitu ya. Ikan salmon itu bagus sekali buat jantung ya, karena kenapa? Ikan salmon ini punya zat di dalamnya ya, ada minyak ikannya dan ini membuat kolesterol itu bisa lebih turun, kolesterol jahatnya. Nah, jadi dalam tubuh kita itu kalau kita makan kolesterol jahat, kolesterol jahat ini kan nggak bisa berubah jadi baik nih. Ya. Kecuali kita bisa turunkan supaya jangan terlalu banyak untuk kolesterol jahatnya kan. Salmon itu misalnya dia bisa menurunkan kadar kolesterol jahat tersebut. Dan dia membuat pembuluh darah lebih elastis. Lalu dia membuat darah itu tidak gampang membeku ya. Jadi karena itu ya itu efeknya bagus, dan itu bahan alami kan. Salmon kan ikan kan. Dan kita tahu sendiri di Indonesia kan banyak lautnya kan ya. Kita terdiri dari lautan juga. Jadi negara maritim gitu kan. Iya, makanya udah kita negara agraris juga. Udah gitu negara kelautan juga. Jadi artinya segala macam yang kita perlukan untuk menjadi sehat jantung dan pembuluh darahnya itu sebenarnya cukup bagus. Betul. Tapi tergantung kitanya ya, Dok ya. Pilih makanannya gimana ya kan. Kadang cepet kenyang, rasa di mulut enak gitu, udah cukup gitu ya, padahal kita tidak memikirkan tentang kesehatan ya, Dok. Yes, benar banget. Wah, itu makanya saya concern soal makanan ini karena kita sehari-hari pasti makan gitu kan. Nah, ketika kita makan itu, kita bisa pilih kan, kita pilih makanannya apa. Protein saya dapatkan dari bahan yang nabati juga. Bisa ada kedelai juga kan, ada soy ya. Karena itu kita bisa pilih makan makanan yang ini kalau gitu ini bagus nih, kita ambil. Daripada kita memilih makanan yang kesannya kekinian, padahal ternyata juga nggak bagus buat tubuh kita. Oke, Dokter, kalau misalkan pola makan sudah kita perbaiki. Saya juga pernah dengar nih, Dok, kalau nggak salah ada suplemen yang mengandung peptide, termasuk rice peptide, soy oligopeptide, dan salmon ovary peptide. Itu katanya bagus juga untuk kesehatan jantung. Bener nggak nih, Dok? Ini mumpung lagi ada pakarnya di sini nih. Ya, pastinya itu adalah bahan-bahan alami, yang artinya salmon itu kan tadi yang kita sudah bahas tadi, itu sebenarnya ikan laut dalam yang punya manfaat untuk kesehatan jantung. Dan juga tadi kita tahu bahwa soy itu adalah ya misalkan kita tahu ya kedelai itu bisa sebagai protein nabati. Dan juga rice, mungkin orang nggak tahu kalau rice itu sebenarnya bisa kita pecah-pecah lagi, ada fragmen-fragmennya, dipecah-pecah, ada bahan bioaktifnya yang ternyata punya manfaat untuk orang yang punya diabetes atau punya obesitas misalnya. Dan kita tahu bahwa obesitas dan juga diabetes ini adalah faktor risiko yang kuat untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi orang akhirnya berusaha berinovasi, gimana caranya supaya fragmen-fragmen yang memang menjadi bioaktifnya, jadi bahan-bahan bioaktifnya ini yang diambil gitu, supaya lebih mudah untuk disatukan dan diformulasikan. Nah, makanya akhirnya orang bikinlah ini ada nih suplemennya seperti ini. Nah,
Nah, itu sebenarnya. Jadi mereka mengambil bahan bioaktifnya sebenarnya. Terus ada juga nih dok yang katanya bahan-bahan alami yang bagus untuk kesehatan jantung. Contohnya kayak DHA, resveratrol, terus coenzim Q10. Ini gimana dok? Nah, jadi memang DHA itu adalah bagian dari ikan laut dalam. Tadi kita udah bahas mengenai ikan laut dalam bermanfaat buat jantung. Nah, jadi ikan laut dalam ini ada kandungan DHA-nya. Nah, DHA inilah yang punya manfaat untuk elastisitas pembuluh darah. Dia membantu menurunkan plak-plak kolesterol yang harusnya nempel di pembuluh darah tuh dan bikin penyempitan di pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung. Tapi dengan adanya kita makan ikan laut dalam, kita makan salmon misalnya, nah ada DHA inilah. Ini bagian dari komponen tersebut yang akhirnya bisa menurunkan kolesterol jahat. Jadi menurunkan risiko terjadinya plak-plak dalam pembuluh darah tersebut. Nah, berikutnya ada lagi yang orang suka ngomong tadi, ya benar tadi yang Berli bilang ya tadi mengenai tadi coenzim Q10 ya. Nah, banyak orang bilang ini vitamin jantung nih, ya suplemen jantung. Nah, sebenarnya dia ini punya manfaat apa? Manfaat dia meremajakan sel-sel. Jadi kadang-kadang kalau kita sel itu ada namanya program cell death. Jadi artinya sel itu punya waktunya, ada usianya, umurnya. Nah, dia membantu memperpanjang usia atau dalam arti tidak cepat-cepat mati ini selnya gitu. Jadi sel ini tidak cepat-cepat langsung kadaluarsa gitu. Nah, itu secara gampangnya lah ya, secara praktisnya. Jadi artinya dengan adanya coenzim Q10 ini orang membantu mempreservasi sel-sel jantung tersebut. Nah, ini yang paling menarik mengenai resveratrol ya. Tadi kita udah bahas juga ya mengenai kalau kita makan anggur, makan buah beri ya, itu ada efek awet mudanya. Nah, dia anti radikal bebas. Sebenarnya kejadian penyakit serangan jantung itu ada hubungannya juga dengan radikal bebas, dengan oksidasi. Nah, sel-sel inflamasi, sel-sel peradangan. Nah, tubuh kita secara konstan, kita kan nggak bisa jaga tiba-tiba ada orang yang mungkin dekat kita merokok, ada mungkin kita terkena polusi, ya. Dan kadang-kadang mungkin makanan kita nggak benar-benar bersih gitu. Nah, jadi resveratrol ini seperti obat awet muda untuk sel-sel kita. Nah, ini terdapat tadi dalam bahan-bahan alami tadi ketika kita makan buah. Kita makan buah-buah terutama yang buah-buah beri, buah anggur terutama tuh banyak banget. Makanya orang zaman dulu bilang anggur nih obat awet muda. Cuma raja-raja yang bisa makan. Itu isinya salah satunya adalah resveratrol ini. Nah, jadi membantu menjaga keremajaan pembuluh darah juga. Nah, dengan demikian pembuluh darah ini menjadi tetap sehat. Dia membantu tentunya dengan catatan bahwa memang orangnya juga menjaga pola hidup sehat juga. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu kan kalau M-Organic Tripeptide ini mengkombinasikan ketiga bahan baku yang lebih efektif untuk peningkatan kesehatan kardiovaskular. Seperti yang sudah disampaikan sama Dr. Vito tadi, yaitu ada salmon ovary peptide, rice peptide, dan soy oligopeptide untuk memberikan manfaat yang triple efektif nih bagi peningkatan kesehatan jantung. Dan juga Bapak Ibu perlu tahu nih kalau M-Organic Tripeptide dirancang khusus menggunakan teknologi peptide yang berbeda dengan suplemen biasanya. Nah, peptide atau peptida ini merupakan turunan dari protein yang terbentuk dari 2-50 molekul asam amino. Ukurannya juga ultra kecil, makanya penyerapannya 3 kali lebih optimal nih dan sangat cepat ke dalam tubuh. Peptide disebut juga sebagai highly specific intervention molecule karena masing-masing jenis peptide ini memiliki fungsi yang spesifik khusus untuk meningkatkan kesehatan organ secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, karena M-Organic Tripeptide ini memiliki 3 jenis peptide terbaik untuk kesehatan jantung, maka dampaknya akan memberikan peningkatan kesehatan kardiovaskular untuk Bapak Ibu semuanya. Bayangin aja nih ya, 1 jenis peptide aja udah baik. Namun, M-Organic Tripeptide ini tidak tanggung-tanggung langsung memberikan 3 jenis peptide yang terkandung di dalamnya. M-Organic Tripeptide juga dilengkapi dengan tambahan bahan baku terbaik lainnya nih, yang juga sangat direkomendasikan bagi kesehatan jantung, yaitu resveratrol, coenzim Q10, dan DHA. M-Organic Tripeptide diproduksi dengan standar kualitas pangan yang sangat tinggi nih, jadi menjamin kelayakan dan juga keamanan konsumsi jangka panjang. Nah, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah punya resiko atau gejala penyakit jantung, pilihan terbaik nih untuk segera konsumsi M-Organic Tripeptide secara rutin, agar resiko komplikasi gagal jantung hingga serangan jantung bisa diantisipasi dengan efektif. Dan juga bagi Anda yang sudah memiliki riwayat kolesterol, darah tinggi, atau gula darah tinggi, kemungkinan besar pembuluh darah Anda sudah terdapat plak yang bisa menumpuk dan juga menyumbat jika tidak segera dikontrol dan diatasi. Nah, cuma dengan M-Organic Tripeptide nih bisa memberikan triple effectiveness dalam meningkatkan kualitas kesehatan jantung Anda. Nah, konsumsi rutin selama 1 bulan dengan menerapkan pola hidup sehat untuk melihat nih dampak kesehatan jantung seperti kadar kolesterol ataupun trigliserida yang membaik, kadar tensi darah tinggi yang membaik, tubuh lebih fit, dan juga hasil cek jantung yang lebih sehat. Dan saya yakin nih kalau untuk kesehatan jantung pasti Bapak Ibu semuanya akan memilih yang terbaik. Dan selalu ingat ya, konsultasikan ke dokter Anda juga. M-Organic Tripeptide, solusi alami triple efektif bagi kesehatan jantung Anda.
Nah dok, kita tadi kan bahas tentang penyakit jantung nih, dan kita kan pengen preventif gitu, pengen mencegah itu. Yes. Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya dok? Nah, ini penyebabnya ini adalah tadi plak aterosklerosis ya. Penyebab aterosklerosis ini adalah plak atau penyempitan di pembuluh darah jantung. Seperti karat di pembuluh darah gitu. Seperti kayak pipa ada karatannya gitu ya. Nah, ini mengakibatkan terjadinya gangguan aliran pembuluh darah jantung. Nah, akibatnya jantung ini bisa kurang oksigen. Nah, kalau tersumbat mendadak menyebabkan serangan jantung. Nah, plak ini isinya apa? Orang kalau diabetes ya, pembuluh darah jadi cepat rusak, nanti plak kolesterol itu yang mengisi dan akhirnya menjadi besar, lama-lama menjadi terhimpit pembuluh darah itu. Nah, kalau misalkan orang diabetes itu pembuluh darah rusak, ditambah lagi kalau orang merokok sama juga. Rokok itu sama, dia menyebabkan pembuluh darah cepat rusak. Nah, sehingga akhirnya kolesterol menempel di sana. Orang yang obesitas juga demikian, orang yang tekanan darah tinggi juga demikian. Nah, jadi gabungan, bayangkan kalau orang yang punya gabungan penyakit-penyakit ini ya, orang punya risiko hipertensi, itu berarti punya risiko untuk darah tinggi kemudian hari, punya risiko juga untuk berarti jantung kemudian hari juga. Orang yang punya kolesterol tinggi berarti punya risiko untuk di kemudian hari penyakit jantung, serangan jantung. Orang yang obesitas juga punya risiko untuk serangan jantung di kemudian hari, lebih tinggi dibanding yang enggak. Jadi karena itu memang kita prevent dari awal, sebelum terjadi gejala serangan jantung, kita udah tahu nih, wah ini berisiko nih, harus segera dikendalikan. Jadi sebelum plak udah terjadi, bahkan kita harus sebenarnya bisa mencegah juga. Berarti intinya ada di pencegahan itu ya dok? Iya benar, pencegahan itu yang paling penting. Jadi pencegahan itu ada dua, ada pencegahan primer, pencegahan sekunder. Pencegahan primer kita tahan dari risiko-risikonya. Pencegahan sekunder, seseorang yang sudah terkena penyakit jantung sekalipun, misalkan udah pasang ring sekalipun, kan masih ada risiko menyumbat lagi. Nah, jadi kita pencegah juga, jangan sampai terjadi penyumbatan ulang. Jadi orang-orang yang sudah terkena penyakit jantung pun tetap perlu pencegahan. Apa tuh pencegahannya? Selain kontrol teratur, deteksi awal lebih dini. Kontrol itu kan tujuannya untuk mengetahui dari awal, deteksi dari awal. Orang check up tuh deteksi dari awal. Nah, berikutnya adalah mengenali faktor risiko. Punya tekanan darah tinggi, kolesterol, kita cegah dari awal juga. Emang perlu dikontrol, diobati, kita obati supaya jangan sampai menjadi masalah jantung di kemudian hari. Dan itu dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu terdiri dari apa? Olahraga teratur. Juga orang penyakit jantung kan juga bisa olahraga sebenarnya, tapi dengan catatannya kita evaluasi kondisinya seperti apa. Lalu pola makannya juga harus kita atur juga. Oke, seperti yang dokter bilang tadi bahwa pola makan itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan jantung ya. Dengan kita memilih bahan-bahan makanan yang alami, yang bagus untuk kesehatan, itu akan sangat berpengaruh untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung ya dok. Nah, udah bisa kita simpulin sama-sama nih, kalau misalkan kesehatan jantung itu sangat penting. Dan penyakit jantung ini sebenarnya sangat berbahaya, tapi bisa dicegah. Nah, kita sebagai orang cerdas harus mencegahnya. Gimana cara mencegahnya? Kita harus deteksi sejak usia dini. Oke, once again terima kasih Dr. Vito untuk ilmunya, banyak banget nih kita bisa tangkap hari ini ya. Dan kalau teman-teman punya komentar, mungkin saran, ataupun ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau sharing, nah bisa langsung tulis di kolom komentar ini. Dan kita akan bahas di video selanjutnya. Bye-bye!